pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa di sini ketua kelasnya? Coba pimpin nak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Lihat dulu dia. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Jika Ibu menyebutkan nama anak-anak Ibu semuanya satu persatu, maka anak-anak Ibu sebutkan nama Asmaul Husna ya. Iya Bu. Nur Faida, Enda, Amalin Bu. Dana Santri, Amalin Bu. Zahra Siregar, Amalin Bu. Tiara, Assalam Bu. Laden Bastian, Ar-Razak, Ahmad Dhani, Al-Wahab, Jul Hadi, Hafiz, Al-Baik. Maisana. Al-Jabbar. Baiklah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita beberapa nikmat, diantaranya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Jadi siapa yang ingat materi kita pada minggu lalu? Apa nak? Takbur. Ya, takabur. Jadi materi kita pada minggu lalu yaitu tentang takabur. Siapa yang tahu pengertian dari takabur? Silakan nak. Takabur adalah seseorang yang memiliki sifat sombong. Ya, jadi pengertian takabur adalah sikap seseorang yang memiliki sifat sombong dan dia memiliki sifat yang buruk dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia suka membanggakan dirinya dan sombong terhadap orang lain, baik di keluarga, masyarakat maupun di lingkungan sekitarnya. Siapa yang tahu materi kita pada hari ini? Ya, materi kita pada hari ini yaitu menjauhi perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Yang kedua adalah pelajaran kita pada hari ini mengamati gambar. Coba anak-anak Ibu lihat gambar yang pertama. Sudah? Sudah nampak nak? Ini coba perhatikan. Sudah? Sudah jelas kan? Jadi siapa yang tahu pada gambar yang pertama? Apa nak? Ya, jadi gambar yang pertama ini adalah sekumpulan siswa yang sedang melakukan mabuk-mabukan. Jadi dalam gambar ini tidak boleh kita tiru atau kita contoh karena gambar yang pertama ini adalah suatu perbuatan yang keji atau perbuatan yang buruk yang tidak disukai oleh Allah. Karena kan bermabuk-mabukan orang itu kan, jadi tidak boleh kita tiru ya. Jadi pada gambar yang kedua, siapa yang tahu anak-anak Ibu? Apa nak? Orang yang sedang pacaran Bu. Ya, pada gambar yang kedua ini adalah seseorang yang sedang berpacaran. Jadi dalam Islam kita tidak boleh berpacaran karena berpacaran adalah hukumnya haram kecuali dia sudah dinikahi kan. Kalau dinikahi sudah halal. Makanya pada gambar ini ada orang ketiga yaitu apa? Setan. Dan pada gambar yang ketiga siapa yang tahu?
Apa nak? Saya tangkap oleh petugas keamanan. Ya, pada gambar yang ketiga ini adalah orang itu sedang melakukan perbuatan zina seperti di hotel kan. Jadi orang itu ketahuan oleh petugas keamanan. Jadi orang ini tergerebek sedang melakukan perbuatan zina. Yang ketiga yaitu Quran surah Al-Isra ayat 32 tentang perbuatan zina. Pada anak ibu Hafiz tolong hapus papan tulis. Coba anak-anak ibu perhatikan ke depan. Quran surah Al-Isra Coba anak-anak ibu perhatikan ke depan, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 32. Coba anak-anak ibu baca sama-sama Quran surah Al-Isra ini ya. Sama-sama dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi dalam Quran surah Al-Isra ini yang dimana artinya dan janganlah kamu mendekati zina itu karena zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi pada ayat ini adakah anak ibu yang tidak mengerti? Tidak. Baiklah kita lanjut. Pada anak ibu sahabat tuliskan dulu pengertian zina.
Coba anak-anak ibu perhatikan pengertian perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yasni. Coba anak-anak ibu ulangi kata zana yasni sebanyak 3 kali. Zana yasni, zana yasni, zana yasni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Jadi maksud dari pengertian zina secara bahasa ini adalah seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dan sudah balik, dan mereka melakukan hubungan badan, dan mereka itu belum menikah. Jadi mereka melakukan perbuatan zina. Jadi yang kedua itu ialah zina secara istilah. Pengertian zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Jadi maksud dari pengertian zina ini adalah sepasang seseorang laki-laki dan perempuan memiliki hubungan dan mereka belum menikah. Jadi mereka melakukan hubungan itu selayaknya seperti suami istri. Apakah anak ibu semuanya ada yang belum paham tentang pengertian zina? Iya, Bu. Ya, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang hukum perbuatan zina. Hukum perbuatan zina itu adalah haram. Haram. Jadi hukum perbuatan zina ini kan telah terdapat dalam Quran surah Al-Isra, yang dimana perbuatan zina ini adalah suatu perbuatan yang buruk atau keji. Jadi dalam perbuatan buruk atau keji ini adalah dalam Islam sangat dilarang. Makanya hukum perbuatan zina ini adalah haram. Apakah anak ibu semuanya paham? Paham. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu zina muhsan, perbuatan zina yang sudah menikah, dan yang kedua itu zina ghairu muhsan, yaitu seseorang yang melakukan perbuatan zina yang belum menikah. Jadi hukumannya bagi perbuatan zina muhsan yang pertama hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua yaitu hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu sampai meninggal. Dan yang hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan itu ada 2 juga. Yang pertama itu apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah gadis atau perjaka, maka hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu apabila pelaku zina ghairu muhsan atau adalah janda atau budak, maka hukumannya adalah didera 100 kali dan hukuman rajam hingga meninggal dunia. Jadi inilah anak-anak ibu semuanya hukuman bagi pelaku perbuatan zina. Siapa di sini yang mau dihukum kayak gitu? Ada bukan?
Makanya jangan melakukan perbuatan zina karena nanti dapat hukuman 100 kali cambuk dan dirajam hingga meninggal dunia dan dilempari batu sampai meninggal dunia juga. Jadi ada anak ibu semuanya yang tidak paham tentang materi kita pada hari ini? Tidak, Bu. Jadi sudah ngerti ini semua? Sudah, Bu. Jadi ibu nampak semuanya anak ibu sudah pada ngantuk kan? Apalagi udah jam mau siang kan? Jadi ibu akan memberikan ice breaking agar anak-anak ibu bersemangat untuk melanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya. Jadi kepada anak-anak ibu coba berdiri semuanya. Jika ibu bilang pagi, tepuk sekali, siang tepuk 2 kali, sore tepuk 3 kali, malam jangan tepuk ya. Dengarkan ya bapak dari ibu. Pagi, siang, sore, siang, pagi, sore, malam. Oh, belum fokus saya dah. Ulangi sekali lagi ya. Siang, sore, pagi, malam. Oh, habis fokus. Siang, pagi, sore, siang, malam. Oh, udah pada fokus. Jadi anak ibu semua udah pada fokus, silahkan duduk kembali. Dan berikan dulu pada kita. Coba ibu tanya ya. Siapa yang tahu hukum perbuatan zina? Apa tadi hukum perbuatan zina? Haram. Ya, hukum perbuatan zina itu adalah haram. Baru siapa yang tahu tadi hukumannya? Kan ada tadi disebutkan bagi pelaku zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Apa nak? Dicambuk 100 kali, betul. Lalu apa lagi? Lempari batu sampai meninggal. Ya, sampai meninggal. Baru satu lagi apa tadi? Dirajam sampai meninggal juga kan? Itulah hukumannya bagi seseorang yang melakukan perbuatan zina. Karena zina itu kan dilarang dalam ajaran agama Islam. Apalagi dibuat, dilakukan. Dan berpacaran pun tidak boleh, itu juga dilarang dalam ajaran Islam. Karena jika kita berpacaran kan nanti misalnya contohnya si Endah sama si Hafiz berpacaran. Ya kan misalnya di orang itu berpacaran tinggal bersama-sama berpacaran orang itu bersama-sama pasti ada orang ketiga kan, setan. Jadi mereka melakukan zina. Jika mereka melakukan zina makanya nanti timbul badan dua. Tahu nih badan dua? Nah, adalah dampak perbuatan zina. Dan dampak negatif dari perbuatan zina itu ada 3 di dunia dan di akhirat. Jadi dampak negatif yang di dunia itu yang pertama menghilangkan kewibawaan, yang kedua yaitu menyebabkan kefakiran, yang ketiga memperpendek umur. Dan dampak negatif yang ditanggung di akhirat yang pertama adalah mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu mendapat hisab yang buruk, yang ketiga mendapat siksa yang pedih. Dari dampak perbuatan zina di dunia ini, maka yang pertama menghilangkan kewibawaan ini adalah dapat menghilangkan nama baik dia. Baru nama baik dia itu tercemar dan buruk dipandang oleh masyarakat, keluarga maupun di lingkungan sekitarnya. Dan juga nama baiknya di sekitar teman-temannya kan jadi buruk dan rusak. Jadi yang kedua itu menyebabkan kefakiran. Maksud dari menyebabkan kefakiran ini adalah dia hanya mengejar nafsunya
mengajar dunianya aja, tidak memikirkan akhirat. Jadi makanya dia melakukan perbuatan zina itu. Dan yang ketiga itu adalah memperpendek umur. Jika pelaku zina melakukan perbuatan zina, maka dia kan akan si Enda sama si Habis. Misalnya si Enda terkena penyakit HIV, jadi maka si Habis pun akan terkena karena dia melakukan perbuatan zina. Makanya jangan melakukan perbuatan zina, karena zina itu dilarang dalam ajaran agama Islam. Apalagi nanti yang berpenyakitnya ceweknya, laki-lakinya kan nanti kena kanker, dia penyakit ceweknya kanker, nanti jadi meninggal. Makanya memperpendek umur. Jadi dampak yang ditanggung di akhirat itu ialah yang pertama mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ini anak-anak ibu semuanya jangan dilakukan kan zina itu, makanya nanti Allah akan murka kepada kita. Jika nanti Allah sudah murka kepada kita, maka jangan main-main. Nanti misalnya dikasihnya nanti tiba-tiba kena serangan jantung, meninggal juga dia kan, karena murka Allah itu sangatlah pedih. Yang kedua yaitu mendapatkan hisab yang buruk, maka dia akan kena hisab oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diberikan Allah kepadanya suatu ujian yang sangat berat kepadanya. Yang ketiga yaitu mendapatkan siksa yang pedih. Apalagi ini mendapatkan siksa yang pedih kan di akhirat nanti. Disiksa Allah, dia dimasukkan Allah ke neraka kan, disiksa dia macam lagi, bikin Allah nanti dia dicambuk pakai kaki api yang panas kan, baru dipotong lidahnya. Apalagi nanti kalau melakukan perbuatan zina, dipotong Allah nanti apanya, kemaluannya kan, dibakar nanti tadi, dipanggang di akhirat, di api neraka. Itulah dampak perbuatan zina yang dilakukan di dunia dan di akhirat. Maka jangan anak-anak ibu melakukan perbuatan zina, apalagi anak-anak ibu semuanya kan masih muda, masih panjang masa depannya. Dan jangan memalukan nama baik orang tua dan nama baik diri sendiri. Sudah paham anak-anak ibu semuanya? Jadi anak-anak ibu semuanya, ibu ada kata motivasi yang akan ibu berikan kepada anak-anak ibu semuanya. Dan dimana kata motivasinya adalah jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Jadi maksud dari kata motivasi ini, kita tidak boleh berhenti dalam belajar atau menuntut ilmu, karena di kehidupan kita pun kan banyak memberikan pelajaran terhadap kita. Baiklah, ibu cukupkan pelajaran